Ini lokasi rumahnya teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum teh. Sareng teteh saha? Desi. Oh Desi, masya Allah. Waktu itu malam-malam mau ke warung, saya tuh lihat ular besar sebesar bantal guling lewat di depan gitu, di depan pas saya melewat di depannya. Sebelah mana itu kalau boleh tahu? Di sebelah, di Coba depan boleh sebelah tunjukkan, sini. Teh. Ya, di sebelah sini. Nah, di sini Oh, sebelah sini. itu besar, nggak ada ekornya, jadi saya langsung lari waktu itu. Jadi nggak tahu kemana. Besar banget gitu, Teh. Besar, saya sampai kaget gitu. Kalau panjangnya berapa meter, Teh? Saya kurang tahu ya, soalnya kan nggak apa ya, malam nggak terlalu kelihatan, cuman besar gitu, nggak ada ekornya, jadi saya langsung lari terbirit-birit. Rumah terpencil, rumah yang benar-benar berada di tengah hutan, dan yang paling horornya rumah tersebut dekat dengan tempat bertapa atau tempat tirakat atau tempat keramat juga, yang mana di tempat keramat tersebut banyak orang yang melakukan ritual untuk mendapatkan harta kekayaan ataupun hajat lainnya. Cuman dulu sempat ada cerita dari Abah pernah ikut tirakat ya di situ. Katanya itu suka ditawarin uang berapapun dikasih, tapi harus ada Syaratnya gitu. iya, tapi waktu itu Abahnya ketakutan langsung lari katanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah terpencil yang benar-benar berada di tengah hutan dan jauh sekali dengan pemukiman warga pada umumnya. Nah, yang menarik di sini kita akan sedikit mengulik kisah tentang kesaksian dari rumah terpencil ini, yang kebetulan rumah terpencil ini dekat sekali dengan tempat keramat atau tempat bertirakat kebanyakan orang untuk meminta harta kekayaan. Yang mana di kisah-kisah dulu pernah ada orang yang berhasil menggondol uang 3 karung di rumah dari tempat keramat ini. Nah, biar informasinya lengkap, kita akan sekalian eksplor, sekalian bertanya, benar nggak sih orang-orang tersebut yang bertapa di sini pernah membawa uang atau berhasil membawa uang 3 karung dari tempat keramat ini. Nah, biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan kita di sini tidak mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau mengunjungi tempat-tempat keramat. Kita hanya murni eksplor atau untuk pengetahuan saja. Bahwasannya masih ada orang-orang yang pemberani tinggal di tengah hutan, apalagi ini dekat sekali dengan bisa dibilang keramat atau horor ya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut menuju rumah terpencil yang ada di sebelah sana tuh. Kalau untuk kendaraan bermotor kita ditempatkan di sana di jalan raya. Cuma dari sana ke sini kita harus berjalan kaki. Sebetulnya kalau musim kemarau bisa saja sih motor maksa ke sini. Cuman berhubung sekarang lagi musim penghujan, jalannya juga becek, takutnya nanti selip, jadi kita terpaksa berjalan kaki. Nah, alhamdulillah untuk lokasi rumahnya udah kelihatan dari situ teman-teman. Jadi ini benar-benar berada di areal perkebunan juga dan dikelilingi oleh hutan-hutan tuh teman. Jadi nggak ada lagi rumah selain rumah ini yang akan nanti kita kunjungi. Ini sekelilingnya hutan semua. Dan yang paling terkenalnya di sini ada salah satu tempat keramat yang banyak sekali dikunjungi oleh orang untuk melakukan tirakat atau bertapa, kebanyakan untuk meminta kekayaan. Nah, di video sebelumnya kita juga telah bertanya ke Sang Kuncen tentang kebenaran cerita tersebut dan katanya benar. Nah, kita biar informasinya lengkap, kita akan mengekspor rumah yang kebetulan dekat sekali dengan lokasi tempat keramat tersebut. Nah, untuk lokasinya ini berada di Kabupaten Kuningan teman-teman. Dan mohon maaf untuk alamat detailnya saya tidak sebutkan ya, demi menjaga nama baik dan takutnya ada orang-orang yang sengaja pengen tertarik ke tempat ini dan pada akhirnya jadi salah paham. Nah, alhamdulillah kita juga diizinkan untuk mengeksplor rumahnya ya. Tuh, jadi ini dekat sekali dengan perkebunan kopi ya. Kopi, dan ini satu-satunya rumah terpencil yang berada di sini. Masya Allah, sangat pemberani sekali.
Dan kebetulan ini cuma ada satu ya, nggak ada lagi rumah yang lain selain rumah ini. Nah kalau di kampung mungkin alasannya mereka tinggal di tengah hutan mungkin agar mudah atau dekat sekali dengan lokasi pertanian ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman saya udah pada duluan. Nah ini lokasi rumahnya teman-teman. Alhamdulillah. Tuh, ini rumahnya udah kelihatan dan asli banget. Masya Allah. Adek. Sehat, Dek? Sarang sana mina ya? Hah? Indra. Iya sarang? Oh, Ara ya. Masya Allah. Mamanya ayah. Oh, di sana ya? Aduh. Assalamualaikum, Teh. Sarang Teteh saha? Desi Oh, Desi. Masya Allah. Oh, Teteh lagi apa? ini ngasih makan Ngasih makan kambing ya? Oh, kambingnya banyak. cuman 3. Berarti kalau sehari-harinya Teteh suka ngambil rumput sendiri. Kadang-kadang bantuin orang tua Oh, berarti kalau di sini tinggal sama siapa? sama orang tua sama suami. Oh, suami. Ya, Kalau suaminya sekarang lagi kerja. lagi kerja. Berarti kalau sehari-hari yang ngasih makan mbak kambing sini Sama sama aja ya. aja. Oh. Cuman kan kalau di sini kalau ngambil rumput dekat ya. Iya, Di sini alhamdulillah juga tinggal nyemplung-nyemplung aja ke sini ya. Yaudah Teh, kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol santai ya. dan katanya kan rumah ini dekat sekali dengan tempat keramat ya. Kita pengen tahu pengalaman Teteh selama tinggal di rumah. Nah ini benar-benar di tengah hutan ya Teh. Masya Allah. Yaudah nanti saya nunggu teman-teman dulu biar nanti ngobrolnya sama-sama ya Teh ya. Iya, iya. Masya Allah. Nah kalau dari sebelah barat ini view-nya lumayan indah luar biasa dan dekat sekali dengan area pertanian padi ya teman-teman tuh. Pertanian padi. Nah kalau di sana itu tempat keramat yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk jalannya ke sini dan ini rumahnya yang dekat sekali dengan tempat keramat yang ada di sana. Masya Allah. Nah kita akan review sedikit ya. Tuh yang namanya di kampung mereka itu mengolah hasil dari tanaman yang ada di pertanian ya. Contohnya ini. Bu kalau ini namanya apa sih Bu? Ini namanya apa Bu? Oh beca. Beca kan bukan di bocah itu kan kendaraan yang beca. Bukan. Namanya apa sih nama Indonesianya apa sih gitu maksudnya? Kecimpring ya kecimpring. Jadi kalau di kampung kalau di sini namanya beca bukan bemo ya Bu. Jadi kalau di sini beca dimasukin keler. Tuh jadi ini hasil olahan dari singkong ya. Jadi masyarakat di sini mungkin di sini dikarenakan ini area yang pertanian, jadi memanfaatkan apa yang mereka tanam. Jadi diolah lagi menjadi beca katanya. Beca itu kalau di Indonesia kecimpring, jadi dimasukin ke keler. Masya Allah tuh. Nah mungkin untuk keseruan di sini ya dikarenakan ini musim hujan, jadi ngampar kasur itu di luar dan kebiasaannya diinjek-injek sama anak-anak tuh. Tidurnya di luar. Wah, bukan tidurnya di luar. Masya Allah. Nah ini yang tidak akan dapatkan oleh anak-anak di kota mungkin ya. Tuh. Ini original mainnya kayak gini, gak main HP itu ya. Masya Allah. Original ya, jadi nggak pegang HP. Ya mesti mainnya kayak gini tuh. Bahasa gaulnya gadget. Gadgetnya tuh. Jadi ngampar kasur di luar sambil dimainin sama anak-anak. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Teteh Desi ya. Yang dimana Teteh Desi ini merupakan salah satu wanita pemberani yang tinggal mencil di tengah hutan. Dan konon katanya juga Teteh Desi ini sering sekali melihat penampakan-penampakan yang sangat begitu di luar nalar manusia. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Teteh Desi bersama keluarga terlebih dahulu. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Teteh sama keluarga? Alhamdulillah sehat, A. Alhamdulillah. Nah kalau di samping Teteh ini anak atau? Anak pertama Oh udah nikah Teteh berarti. Kalau usianya tersendiri emang berapa tahun Teteh? baru 25. Baru 25. Anaknya ada 3? 2. 2. Oh berarti yang tadi bukan anaknya, yang satunya. laki-laki bukan.
Yang pertama itu umur berapa teh anak pertama? 2 tahun. 2 tahun. Yang keduanya? Oh, yang pertama 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Mm-mm. Yang keduanya 1 tahun lebih, 18 bulan sekarang. Berarti bedanya 2 tahun. 2 tahunan, ya. 2 tahun langsung punya adik. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau bedanya cuman hanya beberapa tahun, jadi kalau ntar udah gedenya hampir seumuran berarti ya enak ya. Tapi rencana pengen punya anak berapa tentarnya teh? Udah 2 aja lah. Nggak nambah teh biar banyak gitu. Enggak, masih anak Karena kan kecil. teteh tinggal di hutan gitu ya. Enggak. Mungkin pengen memperbanyak anak biar rame, nanti di sini dibangun rumah mungkin satu-satu ntar. Enggak. Jadi udah kampung 2 gitu aja. ya. Jadi kalau adanya namanya siapa ini? Teteh siapa namanya katanya? Ara. Ara. Kalau ini siapa ini ada yang Dede ini? Ana. Dede Ana. Oh, Ara Ana. Iya. Kalau Ana itu berarti ada. Kita. Ada. Kalau anak itu kan bahasa Arabnya kita ya. Saya berarti. Kalau di Ana Jawa mah mah bahasa Arab. Kalau Ada. hal habab itu haus. Jadi anak halabab berarti kita haus. Jadi jadinya Ismi Intamin itu mah. Tuh anak-anaknya juga cantik-cantik semua teman-teman, Masya Allah. Memang kalau Kuningan ini identiknya dengan udaranya yang sangat begitu sejuk ya. Makanya orangnya terkenal itu herang-herang, bersih-bersih, dan airnya juga nggak asin. Dan contohnya teteh juga, ini juga tetehnya anaknya juga herang-herang tuh. Insya Allah. Matanya wow kayak Iya. kayak keleci. Nah itu teh kenapa kok saya tertarik untuk mungkin mendatangi rumah teteh yang bisa disebut juga dengan rumah yang sangat begitu terpencil, mencil jauh sekali dari pemukiman warga. Iya. Itu awal mulanya teteh tinggal di sini itu kenapa teh lebih memilih, maksudnya kok tinggal di sini gitu? Kurang tahu sih ya, ada soalnya dari TK di sini, tinggal di sini dari TK, ikut orang tua aja nggak tahu kenapa. Oh teteh dari kecil berarti udah Iya, di sini? dari TK di sini. Awal kesini itu pas TK semester 1. Berarti lebih ke ikut orang tua ya. Iya, Jadi sekarang juga sama suami tinggalnya di sini. di sini. Soalnya kan orang tua udah pada sepuh, nggak mungkin ditinggal gitu. Oh iya ya, sekalian ngurus Iya. orang tua juga gitu ya. Nah gini teh, mungkin teteh apakah alasannya tahu misalkan kenapa sih orang tua kok mendirikan rumahnya di sini, nggak memilih misalkan yang dekat dengan tetangga gitu kan? Kalau yang saya bayangkan kalau misalkan malam-malam pengen ke fasilitas kesehatan atau misalkan pengen belanja itu kan mesti nggak jauh juga gitu ya. Iya. Gimana tuh? Mungkin karena orang tua itu kan rata-rata pengen yang lebih adem gitu. Katanya sih lebih tenang tinggal di sini gitu. Oh lebih tenang. Iya. Mm-mm. Nah kalau misalkan malam-malam pengen ke warung berarti kan jauh dari sini. Iya, ke depan harus ke Sendiri depan. berarti. Suka sendiri. Nggak takut misalkan ada yang nyulik gitu. Ya enggak. Oh, enggak. Insya Allah enggak, udah terbiasa juga. Oh, udah terbiasa. Mungkin juga yang nyuliknya mikir-mikir takut nanti dia pulangnya gitu ya. Nah teh, berarti kalau di sini udah berapa tahun sih kalau hitungan tahun gitu? Berapa tahun itu dari TK aja berapa tahun ya? Berarti sekarang tetanya umur berapa? Udah 25. Oh, hampir 30 berarti mungkin ya. Kalau dari mendirikan 25 dari TK berarti berapa tahun? 30 tahun mungkin tinggal di sini. 30 tahun, wow. Nah, kalau untuk ke fasilitas kesehatan jaraknya dari sini berapa kilo teh? Kurang tahu ada berapa kilo. Jauh berarti ya mesti ke kota di sana. Enggak sih, di sini kan ada bides, harusnya ke kecamatan kalau mau itu. Oh, ke kecamatan. Kalau kecamatan kan jauh dari sini. Iya, tapi kan di sini juga ada fasilitas bidan desa juga. Lumayan dekat. Masya Allah. Enggak begitu jauh. Berarti kalau mohon maaf untuk sehari-hari, berarti kan suami kan kerja. Iya. Berarti kalau teteh bertani gitu, ngebantuin Bantuin orang tua. Jadi kalau di sini kan nggak ada yang ngomongin ya, berarti main sendiri gitu, bercocok tanam gitu ya. Ya maksudnya bercocok tanam pertanian gitu maksudnya mas. Jangan ketawa. Nah gini, Kirain saya bercocok tanam yang mana itu? ya kan kalau di sini gimana ya? Kalaupun misalkan mau main jingkrak-jingkrak juga bebas, nggak ada yang ngomelin gitu ya. Nah kalau bahan pokok yang ditanam apa sih tadi di sini? Apa padi, singkong, kapol atau Itu bawang? padi, paling singkong sama cabe. Oh cabai. Iya. Berarti kalau misalkan tanaman pokoknya yang dijual ke pasar cabai mungkin. Iya. Cabe.
itu untuk kebutuhan sehari-hari itu berarti dari hasil tani atau dari mana teh? Dari hasil tani sebagian, Mm. kebetulan kadang juga kan beli. Mm. Hmm, Berarti kalau beli mah ke warung gitu Iya, yang ke enggak ke pasar langsung enggak, paling beli ke buat warung. sebulan gitu. Enggak, Mm-mm. soalnya ke pasar kan lumayan jauh. Wow. Nah ini anaknya kan udah sekolah apa belum teh? Belum, Oh belum. baru ikut BKB di sini. Oh BKB. Berarti jauh juga ya kalau udah di rumah. Lumayan jauh. Nah kalau untuk kondisi malam teh ini kan yang saya lihat sekelilingnya dikelilingi oleh hutan. Hmm. Yang dekat juga paling tanaman padi yang agak apa namanya terangnya. Nah ini selama teteh tinggal di sini, mohon maaf, eh, apakah menemukan hal aneh gitu seperti itu? Apakah misalkan teteh mah udah biasa udah dianggap temen, mungkin bisa ada cerita sedikit gitu teh? Iya, pernah sih dulu lihat ada ular yang besar gitu. Mm-mm, Sebesar besar banget, Pak. Sebesar guling ya, mm-mm. tapi nggak ada ekornya. Di depan rumah sih pernah Oh, lihat. berarti maksudnya itu ular buntel atau gimana? Apa sih bang? Ular anu nih. Nggak ada ekor, nggak ada kepala mungkin ya? Ada kepalanya tapi nggak kelihatan ekornya. Ekornya, Ya dulu oh. besar Kayak banget. urai Gitu. gendang namanya. Gendang, ular gendang. Saya mah langsung lari jadi nggak tahu lagi. Takut sih kan besar Itu ya. siang hari atau malam hari? Malam, Malam malam hari. hari. Berarti kalau guling ada sebesar adeknya berarti ya? Ada kayaknya soalnya besar banget dulu. Saya langsung lari pas mau keluar gitu, melihat di depan ada ular. Masya Allah. Ular sebesar bantal guling. Itu ekspresinya waktu lihat ular tersebut seperti apa teh? Langsung Iya. ngejerit atau Kaget, ngejerit, lalu langsung masuk lagi. Terus dari dalam jendela tuh kan dilihat, nah udah nggak ada ularnya. warnanya apa itu teh? Kurang jelas sih, soalnya kan takut ya langsung lari malam juga. Nah, kalau kita sambungin ya, ini kan teteh, mohon maaf dekat rumahnya dengan tempat keramat Iya. yang dulu kan sampai sekarang juga ramai dikunjungi orang untuk meminta hajat, meminta kekayaan dan konon katanya ini juga dulu pernah ada yang berhasil. Nah, untuk cerita itu apakah teteh selaku rumah yang dekat dengan tempat keramat pernah dengar nggak atau misalkan melihat orang menggondol uang dari sana gitu 3 karung? Pernah dengar sih dulu ya, udah lama ada yang dapat uang 3 karung sama keris, tapi itu nggak tahu mitos atau benarnya karena nggak menyaksikan dan nggak tahu. Cuma pernah dengar. Berarti gitu. cuma denger ramainya aja Iya, gitunya. dengar ramenya aja. Nah, apakah teteh Dapat uang 3 karung. 3 karung sama keris emas katanya? Mantap. Nah, apakah teteh selaku yang dekat apa nggak pengen nyoba gitu? Kan dekat di sini mah nginapnya di rumah aja gitu, misalnya mintanya. Enggak lah. Oh, nggak takut gitu ya? Iya. Tapi kalau orang dekat mah biasanya nggak mujarab sih bang, nggak manjur biasanya. Oh, nggak maju. Berarti harus orang jauh ya. Biasanya. Nah itu katanya orang mana itu teh yang ini? Orang Purwakarta apa orang mana ya? Oh, Kurang berarti benar ya. tahu. Dia kan dulu kan sempat geger dan kita juga pengen coba bertanya ke teteh ini. Ini kan kebetulan emang dekat sekali. Jadi kalau sampai sekarang yang bertapa juga ada aja gitu ya? Kalau didengar-dengar sih ada gitu. Kok ada? Suka ada. Entah ya. itu yang ziarah, mungkin yang meminta hajat, mungkin Iya, ya. suka ada lah. Soalnya kan mungkin lewatnya lewat sini ya, nggak Iya, ada lagi lewat jalan depan. gitu. Iya, lewat sini. Memang itu lokasinya makam keramat apa teh? Kurang tahu, kayaknya apa ya? Apa bu? Yang apa namanya? Yang Oh di yang sini tuh adanya kata bapak mah Nagapura gitu Oh, sama Naga- gulang-gulang. Tapi tidak terlalu tahu. oh ya sih kalau teteh kan mungkin Mm-mm. generasi zaman sekarang ya. Iya, suka diceritain dulu mah sama bapak katanya yang di sini tuh Nagapura sama gulang-gulang, apalagi nya nggak tahu. Emang sih kalau gulang-gulang identiknya sama kekayaan ya pak? Iya. Tapi itu orang yang mungkin datang ke sini banyak nggak teh? Banyak suka ada gitu di bulan-bulan tertentu, kadang ada ngeliat gitu ya, suka ada di sana lagi pada tapa mungkin. Biasanya kebanyakan hari apa itu yang banyak datang ke sini? Kurang tahu hari apa, malam Jumat kayaknya ya, suka ngeliat senter gitu pada jalan itu malam Jumat biasanya. Maksud dan tujuannya mungkin nyari kekayaan juga kayaknya. Karena kan tadi yang teteh bilang katanya ada yang pernah mendapatkan uang 3 karung sama keris emas. Betapa banyak uangnya 3 karung.
Saya dikasih satu gepok aja udah alhamdulillah. Nah, ini mungkin kembali ke pertanyaan setelahnya yang selama tinggal di sini. Itu selain melihat sosok ular yang segede bantal guling, ada hal lain nggak yang mungkin membuat teteh terkejut gitu misalkan eh, hal aneh yang ini kan memang benar-benar di luar orang pada umumnya gitu, jauh Iya. dari tetangga, ada nggak kira-kira? Nggak ada sih ya, cuman lihat itu aja Yang paling sekali aneh. ya. Aduh. Nah, kalau untuk apa namanya, kalau untuk sehari-harinya teh, ini kan orang yang datang berkunjung ke sini ke tempat keramat ini, tadi kata teh waktu-waktu tertentu malam Jumat, apakah nggak ada terbesit misalkan teteh bikin pos gitu buat sekalian jualan kopi gitu, kan mungkin banyak orang yang bertapa juga gitu ya, kan mungkin yang namanya bertapa kan butuh makan, tetehnya diain itu kan jadi peluang bisnis teh. Ya enggak lah, Enggak ya? kan kadang-kadang yang tapa Maksudnya jualan kopi gitu di sini. Maksudnya kan kalau saya sih generasi sekarang gitu ya pasti mikirnya yang namanya tapa kan menahan lapar. Nah, kalau teteh kan deket nyediain kopi gitu kan ya. kan emang tapanya Sama gagal warteg gitu ya. Iya. Gitu. Yang datang juga paling mungkin bisa dibilang paling hanya beberapa biji ya teh. Nggak puluhan gitu ya. Iya, Kalau terkecuali yang datang ratusan kayak tempat wisata itu iya baru bikin. baru berpikir buka warteg mungkin. Iya Kan kan. itu kan di sana teh ada kambing teh. Iya, Itu berarti teteh sendiri yang nyari rumput. iya kadang gitu kalau emak lagi sibuk ya bantuin. Mm. Nah, teteh mungkin kita masih penasaran dengan tempat keramat yang dekat sekali dengan rumah teteh ini. Nah, selain teteh tahu bahwa di sini pernah ada orang yang dapat uang 3 karung, ada lagi nggak selain orang tersebut itu yang dapat apa gitu uang, apakah dapat uang lagi atau misalkan barang yang lain gitu? Pernah juga sih dulu teh denger ya selintingan gitu kata orang. Katanya ada yang dapat pusaka, Mm-mm. tapi dikembaliin lagi katanya. Soalnya meminta wadah gitu. Oh, mau minta Jadi, tumbal. tumbal. Hmm. Dikembaliin lagi katanya, tapi itu cuma selentingan gitu. Soalnya kalau ada gosip apa-apa kan suka langsung Kesini beredar nyebar gitu Iya, ya. nyebar. Berarti emang tempat ini emang sangat terkenal dan sangat gitu ya, Iya. horor gitu. Iya. Berarti kalau uang mah diambil, kalau pusaka mah yang terakhir dikembaliin lagi. Iya, saya dengar mah dikembaliin lagi gitu. Berarti kalau untuk menyaksikan langsung mah teteh mah nggak pernah lihat. Nggak pernah nyaksiin, cuman dengar selentingan kata orang gitu kalau lagi. Kalau udah kejadian Iya. baru rame gitu ya. Hmm. Nah, teteh kan mungkin udah dari kecil di sini ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan ada apa-apa pasti ke orang. Apakah orang tua pernah juga misalkan melihat atau kan pernah ikut tirakat atau enggak kalau orang tua misal? Alhamdulillah enggak sih kalau orang tua. Enggak. Enggak. Cuman dulu sempat ada cerita dari abah pernah ikut tirakat ya di situ. Heeh. Katanya itu suka ditawarin uang berapa pun dikasih, Wow. tapi harus ada Syaratnya gitu. iya. Tapi waktu itu abahnya ketakutan langsung lari katanya. Oh. Dulu. Mungkin kalau abah sendiri udah tahu konsekuensinya jadi nggak mau gitu mungkin. Iya, katanya cuman penasaran. Kata orang-orang kan sering ada cerita-cerita gitu, jadi penasaran. Nah itu dulu yang nawarin orang atau sosok dari penghuni di situnya. Kata abah dulu cerita itu sosok penghuninya sih. Mewujudkan apa katanya sosoknya teh? Buta apa ya? Gak tahu katanya besar aja gitu. Buta. Buta ya, buta hijau. Berarti ternyata abah juga mungkin penasaran karena mungkin hanya dengar cerita-cerita. Nah, misalkan bapak juga yang deket nggak ada saran dicoba gitu ya. Iya. Dicoba mungkin cuma hanya pengen tahu aja. Iya, katanya langsung lari pas itu ditawarin langsung lari. Kata abah gitu. Ditawar mah ditawarin cuma nggak mau Gak gitu. mau karena ada syarat-syarat tertentunya lari katanya ya. Kata abah dulu waktu kecil sering abah cerita gitu. Nah itu syaratnya katanya apa teh? Syaratnya ataukah kembang 7 rupa atau kopi atau apa? Kurang tahu syaratnya apa, cuma abahnya cuma cerita abah dulu pernah katanya di situ, tapi ya itu abah cuma iseng, pas udah ditawarin abahnya lari ketakutan katanya. Soalnya ngelihat sosok itu jadi takut. Padahal sayang ya kalau kata saya diterima ya. Ya mungkin kalau abah di sini tahu apa yang nanti dimintanya mungkin ya. Iya, mungkin. Jadi dia kesana dikarenakan mungkin dekat, pengen ngebuktiin iseng aja mungkin ya. Iseng ya katanya. Ternyata iseng. benar ditawarin gitu ya. Masya Allah. Jadi emang
saya juga suka berpikir kayak gini ya. Nah, itu di alam sana banyak sekali uangnya. Apakah mereka cetak sendiri? Apakah dari mana? Mungkin nanti kita akan menayangkan eksklusif satu video full pembahasan. Ya mungkin cuma sama Tetet barangkali tahu. Apa? Tahu nggak misalkan kan katanya di sini kan banyak uangnya. Mm. Apakah mereka cetak sendiri? Apakah dari mana sih uangnya? Kita Barangkali Teteh lihat gitu maksudnya mereka lagi bikin uang gitu. Enggak tuh ya. Enggak, nanti saya pengen satu video full pembahasan tentang sosok gaib yang uang itu dapat dari mana, spesial dengan Nur Yaman Channel ya. Dia mungkin bisa menjelaskan. Nah, karena Nuraiman Channel ini pakar spiritual juga. Spiritual. Jadi tunggu di video selanjutnya. Nah, Teh, mohon maaf. Jadi kalau misalkan malam paling sore itu keluar malam jam berapa gitu? Tergantung, kalau ada keperluan sih pasti keluar malam, kadang nggak habis isya juga keluar. Aman-aman aja gitu ya. Aman sih. Nah, kalau Kalau- untuk apa namanya? Tadi saya lihat Teteh sebelum ke sini diikuti terus diikuti sama apa tadi? Guguk. Guguk. Nah, itu sengaja dibawa, Teteh takut apa kayak emang dia ngikutin terus gitu? Kan dirawat dari kecil ya, kalau apa ya kayaknya suka ngikut aja karena suka dikasih makan gitu. Nurut gitu ya. Iya nurut. Kalau Sekalian nggak- jagain gitu. Iya, kalau nggak ikut ke abah ke sawah ke bapak kadang suka ngikut aja kayak gitu. Tapi nggak suka gigit itu. Enggak, paling ikut juga sampai jalan raya ke sana, langsung dia mah langsung pulang lagi gitu. Ke anak juga ngikut. Ikut, kadang suka ngikutin kalau mau ngaji ngikutin, tapi nanti kalau udah sampai jalan raya depan itu langsung pulang aja anjingnya. Ya, mungkin nganter mungkin. Nganter mungkin. Nganter majikan takut ada yang jahilin mungkin seperti itu. Memang kalau binatang seperti itu selalu mengingat sih daya ingatnya. Dulu juga kita pernah lewat ke sini ya. Biasanya kan waktu pertama kita ke sini guguk. Sekarang mah diem. Udah bisa mencium aroma kita mungkin udah pernah ke sini mungkin. Udah kenal mungkin seperti itu. Nah, itu berarti kalau suami pulang ke sini berapa jam atau hari Teh? Seminggu sekali. Pulang seminggu sekali. Iya, seminggu sekali pulang. Emang jauh kerjanya gitu Teh? Lumayan kan di depan Cikijing ya, lumayan lah dari sini. Jauh udah kalau dari sini jauh. Lumayan. Tapi deket kan kalau kata saya mah. Kalau pakai motor maksudnya. Ya kan kerja dia mah. Kan kerja beda. Seminggu sekali apa nggak kangen itu Teh seminggu sekali? Heeh. Biasanya kan kalau masih seumuran Teteh kan itu masih kangen-kangenan. Udah Apalah. beda konsepnya, kan udah rumah tangga, udah punya anak. Jadi kan Apalagi ini musim hujan terus. jadi nggak ngurusin kayak gitu ya. Iya. Yang penting dapur ngebul aja mungkin gitu, Bang. Kalau ngebul kata saya mah kayu banyak di sini kari nyari. Kalau cuman ngebul nggak ada yang dipasakkan. Oh iya benar. Nah, itu kalau untuk masak tersendiri pakai kayu atau kompor Teh? Keseringan pakai kayu sih, kompor juga ada, tapi kan belinya lumayan jauh. Kalau jalan kan berat ya bawa gas. Jadi Apalagi ini keseringan pakai. langkah sekarang gas itu. Luar negeri kita. Harus ke luar negeri. Ini juga teman saya sampai ke luar negeri beli gas ini. Berarti masak pakai kayu kebanyakan. Kalau untuk air tersendiri Teh kalau mandi di dalam rumah atau di luar berarti? Di situ di dalam ada emper gitu, di emper. Oh, di dalam ada kamar mandi berarti ya. Yang deket. Berarti aman lah berarti ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya di sini kalau di luar juga aman kayaknya ya, bikin jobong. Nah, enggak maksudnya ya pakai itu apa? Pakai dari bambu itu namanya apa sih? Bilik ya. Enak gitu. Jadi suasana segar, apalagi misalkan kalau ada bukan gitu. Menyatu dengan alam. Itu terus ada kayak tower-tower gitu buat nongkrong gitu. Wow, mantap ya. Mantap. Tapi ada air mengalir di sana sih. Buat apa itu? Buat apa namanya? Buat air buang air besar. Langsung di empang gitu. Langsung plung. Mantap. Jadi dari bawah juga anginnya ke atas kita nyari. Belum nyobain ya, Bang? Belum. Tapi dulu saya pernah waktu kecil. Pernah kayak gitu. Abang di sini kebanyakan kalau buang air besar langsung nyemplung di kali. Enggak, Oh enggak, oh itu mah zaman dulu mungkin. zaman dulu itu Bang. Saya ini kan kerjanya di Losari, jadi dekat sama empang laut. Nah, kalau ini anak-anak teh mainnya gimana Teh? Berarti udah di sini aja berarti. Di sini di depan. Nggak pernah main ke sana ke kampung gitu. Enggak, kalau ke kampung paling ke rumah kakak, itu juga jarang lah, enggak. Atau misalkan ada yang kampung kesini nyamper gitu enggak? Enggak. Cuma Nah, Kak, kemana gitu aja. Kalau masalah untuk bantuan tersendiri nyampe ke sini Teh.
bantuan dari pemerintah. Udah jangan nyinggung salah. Tapi ini kan perlu dibahas juga. Oh iya benar, barangkali nanti ada donatur yang Tuh, lihat seperti itu. pengen ngasih sesuatu, bolehlah nanti kita hubungi ke kontak kita ya yang ada Ya di desa. mungkin kalau untuk Teteh sama emaknya sih ya mungkin nggak usah memikirkan, untuk jajan anak-anak lah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mungkin Teteh barangkali ada kata-kata yang ingin disampaikan, motivasi atau kalau misalkan apa namanya, Motivator. hidup di hutan itu tidak seseram yang apa yang kita bayangkan gitu, atau gimana barangkali kata-katanya. Tahu gimana? Nggak tahu. Oh ya udah, terima kasih Teteh ya. Iya. Mudah-mudahan Teteh selalu sehat. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan hajat Teteh selalu dikabulkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.